Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan tentang fikih zakat. Dan kita masih membahas tentang zakat hewan ternak, hewan ternak yang digembalakan. Setelah kita membahas dua hewan ternak, yaitu hewan unta dan hewan sapi, berikut ini kita akan bahas tentang zakat kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, zakat hewan unta dan hewan sapi sudah berlalu. Nah, berikut ini kita akan bahas zakat kambing. Nah, pembahasannya adalah seputar tentang nisab pada hewan kambing, demikian pula kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan pada hewan kambing tersebut. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama dengan status ijma wajibnya zakat pada hewan kambing, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang surat yang ditujukan kepadanya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, yang kepada diri Anas bin Malik yang ketika itu sebagai petugas di Bahrain. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga mereka bersepakat bahwasanya kambing yang dimaksudkan ini mencakup adalah kambing biri-biri, kambing kacang atau kambing Jawa kalau kita di sini, dan apa saja yang disebut dengan kambing, digabungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai nisabnya, demikian Walaupun mungkin berbeda dari sisi mungkin warna, bentuk, tapi itu jenis yang sama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berdasarkan hadis Anas yang sudah berlalu, maka kita ambil zakat pada hewan kambing dengan penjelasan berikut ini. Bila seseorang memiliki hewan kambing dengan jumlah mulai dari 1 sampai 30
maka tidak ada zakat pada hewan kambing tersebut. Ya. Seseorang yang punya kambing dengan jumlah 1 sampai 39, ya, maka tidak ada zakat pada hewan kambing tersebut. Kalau mau berinfak, bersedekah, ya boleh demikian, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk kambing yang dimiliki oleh seseorang dengan jumlah 40, mulai dari 40 sampai 120. 40 sampai 120. 40 sampai 120, ya. Dan ini bertahan selama 1 tahun. Jadi 40, ya. Jumlah ranknya itu ya 40 sampai 120. Jadi sama kalau seseorang yang punya 40 ekor dengan punya 120 ekor, sama. Kewajibannya adalah ya kadar wajib yang harus dikeluarkan membayar 1 ekor kambing, demikian, ya. Mungkin ada orang yang protes, loh kok gitu? Dia jumlahnya sampai 3 kali lipat dari saya, karena 40 kan 120, ya itu 3 kali lipatnya, demikian. Masa dia 3 kali lipatnya dari saya, dia cuma bayar 1 saja, ya sama seperti saya jumlahnya ya sepertiga darinya, maka demikianlah, ya demikian disebutkan oleh para ulama, demikian. Dan ini ijma para ulama untuk mengamalkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian untuk jumlah kambing yang bertahan selama 1 tahun dengan jumlah 121 sampai 200. Ini malah lebih, ya. 121 sampai 200. Jadi lewat 1 saja. Seseorang punya 120, ya, maka dia wajib zakatnya cuma 1 ekor. Ya, tapi kalau dia punya 121 bertahan 1 tahun, ya, maka dia berkewajiban membayar zakat 2 ekor kambing. Ya memang begitu para hamba Allah, ya. Demikian. 121 mulai dari 121 ekor kambing sampai 200 ekor kambing bertahan 1 tahun, maka orang tersebut wajib yang mengeluarkan zakat 2 ekor kambing. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ya 2 ekor kambing. Nah, kita ulangi, ya. Seseorang yang memiliki kambing dengan jumlah 201 ekor, 201 ekor kambing sampai 300, ya. Sampai 300, maka ada kewajiban zakat adalah membayar, ya, kalau sudah bertahan 1 tahun itu membayar ya 3 ekor kambing harus dibayarkan. Kemudian ya seseorang yang dia memiliki kambing dengan jumlah 301 ekor, ya, 301 ekor, 301 ekor, ya, 301 ekor kambing sampai 400, ya, maka di sini ada kewajiban zakat, ya, 4 ekor kambing, ya, 4 ekor kambing. Nah, nanti kalau seseorang punya kambing dengan jumlah 401 ekor sampai 501 ekor, ya,
500, kita ulangi ya. Apabila seseorang memiliki kambing dengan jumlah 401 ekor kambing sampai 500 ya, dan itu bertahan selama 1 tahun, maka di situ ada kewajiban zakat ya, yaitu membayar 5 ekor kambing. 5 ekor kambing kalau bertahan 1 tahun, demikian. Nah, demikianlah untuk pertambahan lebih dari 300, maka pada setiap 100-nya itu ada 1 ekor kambing ya. Ini menurut jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, catatan bahwasanya kambing yang dibayarkan sebagai zakat itu sah dan mencukupi ya. Baik itu kambingnya kambing biri-biri ataupun kambing kacang ya, jantan ataupun betina. Ini menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Ibnu Hazm. Ini pendapat yang kuat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita ulangi ya. Jumlah kambing mulai dari 1 sampai 39 maka tidak ada zakatnya. Kemudian 40 ya sampai 120 ekor kambing bertahan 1 tahun, maka ini ada 1 ekor kambing bayar zakatnya. Kemudian 121 ekor kambing sampai 200 sampai 200, maka di sini ada 2 ekor kambing. Sebentar, kita mencoba untuk kembali melihat hadisnya. Baik, betul ya. Jadi kita ulangi. Ya, untuk zakat kambing seseorang yang memiliki jumlah kambing 1 sampai 39, maka tidak ada zakat pada kambing tersebut. Apabila seseorang memiliki kambing dengan jumlah 40 sampai 120 ya, maka tidak ada maka bila bertahan 1 tahun maka ada 1 ekor kambing yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Kemudian apabila seseorang memiliki ya 121 ekor kambing sampai 200 ya, maka bila bertahan 1 tahun maka ada kewajiban zakat berupa 2 ekor kambing. Bila seseorang punya kambing dengan jumlah 201 sampai 300 dan bertahan 1 tahun ya, rank jumlah seperti itu, maka bila bertahan 1 tahun maka ada kewajiban zakat 3 ekor kambing ya. Nah, apabila seseorang punya kambing dengan jumlah 301 sampai 400, maka di situ ada kewajiban zakat kambing tersebut untuk membayar ya 4 ekor kambing ya, itu jumlah 301 sampai 400 ya, demikian. Kalau bertahan 1 tahun. Kemudian yang terakhir ya, apabila seseorang ya punya kambing dengan jumlah sekitar 401 sampai 500, maka di sini ya bila bertahan 1 tahun ada kewajiban zakat ya
untuk membayar 5 ekor kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, selesai sudah pembahasan terkait dengan zakat hewan ternak dari masing-masing hewan ternak yang disepakati oleh para ulama, yaitu 3 ekor hewan ternak berupa hewan unta, hewan sapi, dan hewan kambing. Pembahasan seputar terkait dengan nisab masing-masingnya dan nisab maksudnya jumlah masing-masingnya dengan kadar wajib yang harus dikeluarkan darinya. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan zakat peternakan ini, ya, zakat peternakan ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apakah hewan-hewan ternak ini yang digembalakan ini, bila hewannya itu masih kecil, apakah ada kewajiban zakat? Artinya begini, ya, anak-anak dari hewan ternak ini apakah dihitung masuk bagian dari zakat? Nah, gitu maksudnya, ya. Katakanlah dia baru berusia mungkin ya sekitar beberapa pekan saja, atau mungkin 1 pekan karena baru lahir gitu ya, ngikutin induknya dia begitu, ya. Dengan tertatih-tatih ya, karena dia masih kecil begitu kan. Nah, ini apakah juga dimasukkan dalam perhitungan zakat? Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa istilah yang disebutkan oleh para ulama ya untuk hewan-hewan kecil dari ketiga masing-masing dari hewan ternak ini, yaitu unta. Maka hewan kecilnya ya, pastinya bayi kecilnya itu yang masih kecil-kecil itu ya. Nah, itu disebut dengan faslan ya kalau dia unta. Kalau dia sapi disebut dengan ajajil ya. Kalau dia kambing maka dia disebut dengan hamlan ya. Hamlan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat. Ya. Ada beberapa pendapat yang disebutkan. Yang pertama berpendapat bahwasanya ya, yang kecil, hewan-hewan kecil ini ya, hewan-hewan yang masih kecil ini itu dihitung masuk ke dalam nisab ya, dan ada kewajiban zakat padanya walaupun masih kecil ya, dan nanti dikeluarkan ya darinya. Kalau seandainya ternyata hewan-hewan yang banyak itu ternyata masih kecil-kecil semua, maka di sini ya ini dihitung masuk dalam zakat ya, dalam nisabnya juga. Kemudian sebahagian yang lain berpendapat ya dihitung masuk ke dalam nisab, namun nanti ketika mau dikeluarkan ya zakatnya itu dengan membeli hewan dengan usia yang masuk dalam kategori ketentuan pembayaran zakat yang sudah disebutkan, demikiannya, seperti itu. Kemudian ada pendapat yang lain, setidaknya ini pendapat yang kedua, ya. Jadi pendapat yang pertama itu begini, hewan-hewan yang masih kecil dimasukkan dalam nisab. Nanti dia yang kecil tadi boleh dikeluarkan sebagai pembayaran zakatnya. Baik. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya, hewan-hewan yang kecil ini itu dihitung masuk dalam nisab. Tapi tidak wajib zakat itu padanya kecuali ya bersama dia itu induknya. Ya. Jadi harus dia ada induknya. Jadi perhitungannya adalah ketika dia hendak dimasukkan dalam perhitungan nisab,
ya, maka dipersyaratkan dia harus ada induknya. Demikian. Ya, baik itu induk-induk hewan kecil ini itu dia sudah sampai nisab ataupun tidak, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat ini berdalilkan, ya, dengan pernyataan Umar radhiyallahu an yang pernah mengatakan kepada petugas zakat beliau, yaitu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau mengatakan, i'tadda, ya, bis-sukhlah allati yaridu biha ar-ra'i ala yadihi wa la ta'khudha. Ya, hitunglah, ya, sakhlah itu yaitu hewan kecil yang dia pengembala itu mengiringinya dengan tangannya, ya, maksudnya menggiringnya dengan tangannya, namun jangan mengambil zakat darinya, maksudnya jangan diambil sebagai zakat. Nah, seperti itu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dengan sanad yang hasan. Ya, jadi sukhlah ini, ya, adalah hewan kecil yang baru lahir, ya, dari kambing, ya. Demikian, baik itu jantan ataupun betina. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya apabila induk-induk dari hewan kecil ini sudah sampai kepada nisab, ya, maka hewan-hewan kecilnya yang anak-anaknya ini dimasukkan ke dalam nisab. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Jadi syaratnya ada induknya menurut pendapat ketiga, kemudian induknya sudah sampai nisab, baru nanti anak-anak yang kecilnya itu dimasukkan. Berarti kalau dia tidak ada induknya, mungkin induknya dijual atau induknya itu disembelih begitu, ya, atau mati, ya, maka hewan-hewan kecil ini nggak dihitung, nggak dimasukkan dalam perhitungan nisab. Demikian, ya. Baik, ini pendapat yang ketiga, itu pendapat jumhur ulama. Kemudian ada pendapat yang keempat, itu pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, hewan-hewan kecil yang kurang dari 1 tahun, hewan-hewan kecil yang kurang dari 1 tahun, maka ini tidaklah dia dihitung, ya, tidaklah dihitung, karena seperti kambing contohnya, ya, yang kecil-kecil itu nggak disebut dengan syah, ya, tapi disebut dengan kharuf, disebut dengan judia, ya, disebut dengan sukhla, nah, begitu gitu, ya. Jadi nggak disebut dengan kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat ini, ya, mendasari ungkapannya itu dengan hadis Suaid bin Ghaflah yang ia mengatakan, atana musaddiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalastu ilaihi fasami'tuhu yaqulu inna fi ahdi alla na'khudha min radi'i labanin, ya. Suaid bin Ghaflah mengatakan, datang kepada kami, ya, penarik zakat Rasulullah SAW. Lalu aku duduk, ya, mendekat kepadanya. Lalu aku mendengar ia mengatakan, sesungguhnya di masaku dulu, ya, kami itu tak boleh mengambil dari hewan yang masih menyusu, ya, hewan yang masih menyusu. Demikian, ya. Jadi
Hewan yang masih menyusu, nah itu nggak diambil, ya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hewan yang masih menyusui itu nggak diambil. Begitu hadisnya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Demikian ya. Jadi nggak diambil darinya zakat, demikian. Nah, sebagian ulama yang lain seperti jumhur mengatakan maksud dari tidak diambil zakat ya dari hewan yang menyusu itu maksudnya adalah ya dikeluarkan sebagai zakatnya, namun bukan berarti tidak dihitung sebagai hewan-hewan yang masuk dalam kategori zakat. Maksudnya dihitung dalam nisabnya. Dalam perhitungan dia itu dihitung menurut jumhur ulama ya, namun tidak dikeluarkan dari yang tidak dikeluarkan sebagai zakat dari hewan-hewan yang kecil ini. Nah, begitu menurut jumhur ulama. Wallahu taala alam ya. Yang jelas inilah perbedaan pendapat yang terjadi ya di kalangan para ulama. Apa yang harus diambil sebagai zakat pada hewan ternak yang digembalakan ini? Maka yang diambil itu yang pertengahan, ya, pertengahan. Jangan terlalu ya tinggi, ya, jangan terlalu tinggi. Maksudnya petugas zakat jangan sampai dia mengambil yang paling mahal, yang paling tua, nah begitu, untuk dikeluarkan sebagai zakat. Dan orang yang bayar zakat jangan sampai ngasih yang paling muda, gitu loh, ya. Contohnya zakat dalam zakat kambing, ya, zakat kambing. Katakanlah ya para hamba Allah rahimahumullah, kita ikut pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama itu kan berpendapat bahwasanya tetap saja dia dimasukkan ke dalam nisab yang kecil-kecil tadi, ya, ketika ada induknya, demikian, ya. Ada induknya maka dihitung sebagai masuk dalam nisab, tapi tidak dikeluarkan zakat darinya, nah begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ketika hendak dikeluarkan zakat karena sudah ada kewajiban zakat, janganlah petugas zakat itu contohnya milih ngambil induknya yang mungkin paling gede, paling gemuk, ya, paling montok begitu kambingnya, jantan lagi yang diambil kan begitu ya, bandotnya begitu, ya, nggak boleh yang seperti itu. Begitu juga yang wajib zakat, jangan ngasih yang kecil-kecilnya, walaupun contoh dia berpendapat dengan pendapat bolehnya mengeluarkan zakat itu dari yang hewan yang masih kecil, nah begitu. Contohnya dia berpendapat ya dengan pendapat yang pertama, boleh yang kecil ini keluarkan zakatnya, maksudnya ya janganlah pula dia memilih yang kecil, nah seperti itu ya. Kalau tidak ada maka setidaknya nanti dia membeli hewan dengan usia yang sedang, seperti itu ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu tatkala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan Mu'adz untuk berdakwah di Yaman, ya. Maka beliau perintahkan, di antara yang beliau perintahkan adalah untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan zakat kepada mereka, ya. Lalu beliau mengatakan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu di akhir dari ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau di antara ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa karaima amwalin nas, ya, jauhilah olehmu harta-harta yang paling mulia milik orang, ya, wattaqi da'watal mazlum, waspadalah terhadap ya doa orang yang terzalimi, fa laisa bainaha wa bainallahi hijab, ya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara
doa orang yang terzalim itu dengan Allah penghalangnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah seperti itu ya para hamba Allah. Jadi jangan mengambil petugas zakatnya, jangan ngambil yang paling mahal. Nah seperti itu. Paling mahal, paling gemuk, paling mantep begitu ya. Tidak boleh ya. Nah demikian pula orang yang wajib zakat itu tidaklah memberikan ya hewan yang dia itu buruk ya, katakanlah cacat ya, kemudian atau sakit, atau contohnya masih kecil gitu ya, atau pincang ya, atau sudah berguguran giginya gitu ya karena tua banget gitu ya. Ya maka kita katakan ini seperti ini kan ada cacat sehingga akan berkurang manfaat dan harganya begitu. Maka orang seperti ini akan terkena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya, janganlah kalian ya memberikan ya yang buruk darinya yang kalian infakkan. Yang maksudnya ketika kita memberikannya itu dengan memicingkan mata gitu, nganggap sepele. Nah, ya. Jangan sampai demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di mana hadis Abdullah bin Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man fa'alahunna ya ta'mal iman." Ada 3 hal yang siapa saja melakukan ketiga ini maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah wa'ata zakata malihi tibatan biha nafsahu rafidatan alaihi kulla amin wa la yu'ti al haramah atau harmah ya wala duranah wala maridah wala syarata al-laimah walakin min wasati amwalikum fa innallaha lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murkum bisyarrihi. Di antaranya adalah ya seseorang yang dia memberikan zakat hartanya dengan kerelaan hatinya ya yang dia tunaikan setiap tahunnya, dan janganlah dia memberikan yang sudah tua ya, yang sudah tua kemudian lemah, kemudian ya yang paling buruk ya, kemudian udah sulit dia untuk menyusu gitu ya. Akan tetapi hendaklah dia memberikan dari pertengahan harta kalian. Tapi hendaklah kalian memberikan dari pertengahan harta kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah meminta kepada kalian yang lebih baik darinya ya, yang paling baik darinya, dan juga tidak memerintahkan dengan yang buruknya. Artinya pertengahan. Begitu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu lah untuk penyampaian materi ya. Insyaallah taala kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Mungkin kita akan bahas sedikit lah ada pembahasan yang tersisa terkait dengan zakat hewan ternak ini ya, insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sepertinya sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja ya.
Kita tidak buka sesi soal jawab karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita menutup kajian ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Bagi siapa saja yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, dan siapa saja yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dan pahalanya terus mengalir, silakan kita bersemangat membantu berdonasi membangun pembangunan, ikut terserta dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin dengan harta kita yang saat ini alhamdulillah sedang dalam proses pembangunan dan sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712748 Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 ya, atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Baik, itu dia nama atau nomor rekeningnya. Sudah diganti ya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.